Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada hari ini. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita sehingga pada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, pertama yang kami hormati Bapak Dosen Emil Salim SHMH, dan yang kami sayangi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Tanpa memperlambat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 9, saya Rizky Iswendi, dan sahabat saya, teman rekan saya dalam kelompok ini adalah Naila Sevana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zona tambahan. Zona tambahan. Pengertian zona tambahan: dalam tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara. Pantai dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan sekitar bea cukai, tinggal pajak, dan imigrasi di wilayah laut. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. Menurut Jager Strike, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara. Pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kewenangan negara di zona tambahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pasal 33 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk bagian A, mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau setiner di wilayah atau laut teritorialnya. Bagian B, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah laut atau laut teritorialnya. Lebar zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut, diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai lebar laut teritorialnya kurang dari 12 mil laut. Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958, dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Naila Sevana. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bang Rizky Iswandi, yaitu beberapa hal guna memperjelas letak zona tambahan, yaitu 1. Tempat atau garis dari mana lebar jalur zona tambahan diukur. 2. Lebar zona tambahan tidak boleh melebihi dari 24 mil laut. 3. Zona tambahan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang termaksud dalam laut teritorial. Zona tambahan mengandung 3 unsur pokok, yaitu unsur letak serta batas maksimalnya. 2. Unsur lengkap kewenangan atau yurisdiksi. Dan 3. Hak dan kewajiban dari negara-negara. Zona tambahan memiliki fungsi yang diatur dalam UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1, yaitu 1. Mencegah adanya pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai.
pajak, imigrasi, dan kesehatan atau sinteran. Dari presentasi kami, apabila banyak kata yang kurang berkenan mengenai tentang ini, kepada Allah kami mohon ampun, kepada rekan-rekan sekalian kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat.